Hello netizen, welcome to Regional Air Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah SSD dari Adata yang cukup banyak penggunaan dan juga cukup banyak direkomendasikan oleh teman-teman di forum-forum untuk build PC baru ataupun untuk upgrade dari hard disk ke SSD. Nah, SSD Adata apa sih itu? Oke, di sini kita akan mereview SSD Adata SU650. SSD murah, performa mantap-mantap. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mereview SSD Adata SU650 ini. Sekalian saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan SSD ini selama 1 tahun lamanya. Karena SSD ini sudah menemani saya selama 1 tahun di laptop saya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. SSD saat ini seperti sudah menjadi hal wajib yang harus ada setiap kalian membeli PC atau membeli sebuah laptop. Karena SSD ini menawarkan performa dan durabilitas lebih dibandingkan hard disk konvensional. Nah, mungkin untuk teman-teman yang menggunakan PC, benefit SSD ini bisa kalian rasakan di sektor performa dan juga daya tahan, yaitu life cycle-nya lebih panjang sih kalau dibandingkan hard disk. Dan untuk teman-teman yang menggunakan laptop, SSD ini akan terasa juga di bagian sektor durabilitas karena SSD lebih tahan guncangan dibandingkan hard disk konvensional. Dan juga SSD ini tidak memakan tempat, jadi teman-teman bisa mendapatkan laptop tipis namun tetap kencang karena adanya SSD ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah SSD M.2 atau SSD yang disolder di motherboard laptop. Nah, itu dia form factor-nya sangat kecil sekali, bahkan tidak memerlukan sebuah form factor khusus. Dia langsung tersolder seperti itu di motherboard, jadi mereka tidak membutuhkan soket atau slot khusus atau form factor khusus untuk membuat sebuah SSD. Jadi SSD ini cukup hemat tempat, bisa dibilang hemat tempat dan cocok untuk laptop-laptop tipis, dan juga performanya juga cukup bagus, kecil-kecil cabai rawit untuk SSD ini. Maka dari itu, saat ini banyak sekali yang ingin mengupgrade PC atau laptop lamanya menggunakan SSD. SSD Adata SU650 adalah sebuah SSD SATA budget dari Adata yang memiliki form factor 2,5 inch dengan protokol SATA 3 6 GB per second. Karena SSD ini memiliki form factor 2,5 inch dan menggunakan protokol SATA, maka banyak sekali laptop dan PC yang kompatibel dengan SSD ini. Selama PC atau laptop tersebut memiliki port SATA, SSD ini bisa digunakan. Tidak peduli itu SATA 1 atau SATA 2, tetap bisa digunakan, walau nantinya kecepatan SSD ini akan terlimit sesuai spesifikasi dan port SATA yang terdapat pada PC maupun laptop teman-teman semua. Dimensi dari SSD ini cukup tipis ya. Ketebalannya berada di angka 7 mm, cukup tipis dan bisa muat di laptop tipis sekalipun yang memiliki slot 2,5 inch SATA. SSD ini menggunakan teknologi 3D NAND yang membuat SSD ini memiliki durabilitas dan kapasitas yang lebih dengan harga yang lebih terjangkau. SSD ini juga memiliki SLC caching yang membuat performa SSD ini cukup kencang untuk tugas-tugas yang membutuhkan baca tulis yang cukup cepat seperti copy paste file, booting OS, membuka aplikasi dan game, menginstal dan uninstall aplikasi, loading game, dan sebagainya. SSD Adata SU650 ini juga memiliki kapasitas yang cukup beragam, mulai dari yang kami pegang saat ini yaitu 120GB, ada yang 240GB, 480GB, 512GB, 960GB, bahkan sampai kapasitas 1,92TB atau 2TB kurang sedikit lah. Harganya juga beragam tergantung kapasitas yang kalian pilih. SSD ini memiliki teknologi ECC untuk data error correction-nya. Hal ini sangat penting pada storage seperti SSD ini untuk mencegah data korup saat proses penulisan. Nah, inilah yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu benchmarking. Di sini saya sudah menyediakan beberapa data yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua apakah SSD ini cocok untuk teman-teman semua. Berikut adalah data benchmarknya. Finally think I'm fine.
accept that I got a better place to be, where the only focus is me. Neon wavelets got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams, I'm ready to take the leap, 'cause I've been holding that in all stars. Kebetulan unit yang ada di saya sudah berusia 1 tahun dan saya gunakan setiap hari di laptop saya sebagai Drive C. Pengalaman saya menggunakan SSD Adata SU650 selama setahun ini cukup memuaskan ya. Performa yang ditawarkan di real world scenario cukup memuaskan. Booting Windows cepat, buka aplikasi berat cepat, copy paste cepat, akses file cepat, performanya sudah seharusnya yang sebuah SSD tawarkan ya. Kesehatan SSD ini masih menunjukkan angka 100%. Jadi cukup durable untuk jangka panjang. Mungkin teman-teman ingin membeli SSD untuk upgrade ke depannya dan untuk digunakan jangka panjang juga. SSD ini ya bisa dibilang cukup durable dan cocok untuk teman-teman semua. Mungkin kekurangan yang bisa saya rasakan adanya tidak ada DRAM cache yang membuat transfer file menjadi sedikit melambat jika sudah mencapai beberapa gigabyte. Karena mungkin SLC cache-nya sudah penuh dan tidak ada lagi sarung penyimpanan yang cepat, maka kecepatan tulis akan menjadi lambat sebagaimana SSD 3D-NAND TLC DRAM-less pada umumnya. Kemudian kekurangan lainnya adalah sensor suhu pada unit kami agak ngawur atau tidak akurat. Karena ketika SSD idle lama atau tidak ada aktivitas read write berat sebelumnya, SSD berada pada suhu yang cukup tinggi. Banyak yang mengatakan bahwa sensor pada SSD ini tidak akurat, namun banyak juga yang mengatakan bahwa SSD ini panas. Saya tidak tahu pasti apakah SSD ini panas atau sensornya tidak akurat, namun yang saya rasakan sih SSD ini tidak sebegitunya panas. Dan performanya walaupun di Crystal Disk Info itu menunjukkan temperatur warna merah, itu performanya ya masih bagus-bagus aja sih. Kemungkinan sih ini sensornya yang ngaco atau ya saya juga tidak tahu. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih penjelasan di kolom komentar di bawah. Untuk harga dari SSD Adata SU650 120GB ini dibanderol dengan harga 291.000. Ini harga saya ambil dari Adata Official Store di Tokopedia. Mungkin untuk di marketplace lain harganya ya sama sih harusnya. Karena yang jual Official Store dari Adata kemungkinan harganya sih ya sama atau mungkin nggak beda jauh seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk review SSD Adata SU650 kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika dirasa video dan channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar teman-teman mengenai SSD Adata SU650 ini. Dan juga perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk video yang lebih baik ke depannya. Saya Dada Kurniawan dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and cheer!